Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 25 November 2023. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Semoga kita selalu dilimpahi dengan sukacita. Mari kita memulai aktivitas kita pada pekan hari ini. Di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Dalam kasih dan penyertaan-Mu kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami ingin memulainya bersama dengan mengenal firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk apa yang kami renungkan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan hal-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman, Tuhan juga urapi untuk boleh memperkatakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 26 yang demikian. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Renungan hari ini berjudul Setia dari Perkara Kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan jadi sesuatu yang bernilai sangat mahal saat ini. Karena kesetiaan punya banyak penguji. Terkadang waktu, terkadang materi, terkadang emosi, terkadang pula gengsi. Rasa malas ketika pelayanan yang kita miliki itu saja seringkali membuat kita malas untuk mempertahankan pelayanan kita. Bahkan mungkin kita juga malas melayani ketika kita menghadapi masalah relasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan tidak jarang kita punya keinginan untuk masuk dalam pelayanan dalam skala yang lebih besar dan dikenal orang lebih banyak. Lalu kemudian Salomo pun menasehatkan di dalam Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Jadi memang saat-saat ini semakin jarang orang yang memiliki nilai kesetiaan di dalam kehidupannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang harus kita ketahui dan kita ingat adalah bahwa setiap hal besar pasti dimulai dari hal yang kecil. Ketika kita setia pada perkara yang kecil, yang mungkin tidak berarti di mata manusia, sebenarnya itu adalah suatu tahap untuk kita memperkuat kapasitas diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari. Contoh tidak asing bagi kita adalah perumpamaan tentang talenta. Ketika ada orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Mereka diberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Tetapi kemudian yang memberi dirinya untuk menjalankan talenta itu sehingga kemudian memperoleh laba hanyalah 2 orang hamba. Maka kemudian ketika mereka mendapatkan laba itu dan mengembalikannya kepada tuannya memuji dan sangat bersuka cita atas apa yang mereka lakukan. Namun tidak demikian dengan hamba yang ketiga, ia merasa dirinya takut untuk menjalankan talenta itu, lalu kemudian ia menyimpannya di dalam tanah yang menunjukkan sebuah perbuatan ketidaksetiaan terhadap tuannya. Maka wajar tuannya merasa marah lalu kemudian menghukum hamba yang ketiga ini. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengembalikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Bahwa seringkali Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Karena di dalam hal kecil itulah terlihat semangat kita, komitmen kita, dan kemampuan kita untuk diuji oleh segala hal yang ada di dunia ini. Sehingga pada saat yang tepat dan dalam kapasitas diri yang sudah lebih baik, kita akan dipercayakan hal-hal yang besar seiring dengan talenta kita yang sudah berkembang semakin besar dan semakin besar lagi. Apakah kita sudah cukup setia dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita pada saat ini? Mari kita berdoa. Dalam kasih dan penyertaan-Mu kami bersyukur ya Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa sejatinya talenta yang kami miliki selalu bisa diperbesar sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan yang tolong kami berbekal kesetiaan yang Tuhan sudah teladankan
Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kami belajar untuk menjadi pribadi yang sabar untuk berproses sehingga kapabilitas kami pun terbangun dan kami siap untuk menyambut hal-hal besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami. Amin.